Ikhtiar kita sempurnakan, kita mohon kepada Allah agar harapan kita diberikan rezeki yang halal dan thayyib. Bukankah setiap kita akan keluar rumah, akan berangkat kerja, kita sudah berdoa, Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Masya Allah. Yakin berangkat, bersandar kepada Allah. Istri membisikkan di telinga, jangan lupa bang berdoa. Apa doanya? Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika aman siwak. Ya Allah, cukupkan aku dari yang halal saja, jauhkan dari yang haram. Kemudian cukuplah aku hanya meminta kepadamu ya Allah, tidak meminta kepada orang lain. Tuh istri salihah membisikkan di telinga begitu. Cukup itu. Masih ditambah Pak, biar semangat. Dicium tangan. Kemudian dia katakan, berangkatlah bang dengan tenang. Doaku menyertaimu sepanjang siang. Tak mengapa larut malam kau baru pulang. Yang penting bawa istri antum pernah bilang gitu nggak Pak? Mudah-mudahan nyimak ya gitu. Terus kalau istri bilang gitu, apa jawaban antum? Apa jawabannya? Apa jawabannya Pak? Insya Allah. Dari kantor ternyata ada kondisi yang kurang nyaman gitu barangkali ya. Pekerjaannya satu keranjang. Wah ini pasti pulangnya malam nih. WA kepada istri, maafkan aku sayang, terpaksa larut malam baru pulang. Engkau di rumah pasti senang. Aku pulang bawa rendang dan ayam panggang. Karena belum gajian. Alhamdulillah. Nggak usah dicatat, diingat-ingat aja. Alhamdulillah. Jadi itu intermezzo buat semangat Pak ya. Istri mau menitipkan doa tadi itu yang halal saja, walaupun banyak. Alhamdulillah. Banyak ukurannya relatif, masing-masing orang tentu tidak sama. Yang penting cukup. Karena saya tahu kondisi kita semakin bertambahnya usia, berkurang jatah hidup kita, makin hati-hati. Sudah banyak yang makan pakai nasi merah, betul? Nggak apa-apa makan pakai nasi merah, yang penting ada rendangnya katanya, ada dagingnya. Alhamdulillah. Tayyib ya. Jadi rezeki itu dikatakan halal ya. Saya perlu menyampaikan tambahan. Ustadz, ini berlaku nggak bagi yang sudah pensiun? Berlaku nggak kira-kira? Berlaku nggak Pak? Berlaku juga bagi yang pensiun. Dan jangan tersinggung ya, rezeki itu min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Tetap ya lakukan hal ini. Pertama, agar kita dapat berkah dari rezeki yang kita raih itu, banyak-banyaklah bersyukur. Syukur itu luar biasa. Walaupun ucapan sederhana, tapi Allah sangat suka. Alhamdulillah ala kulli hal lewat lisan. Ternyata aktualisasi praktek orang bersyukur itu bukan cuma lisan, tapi seluruh anggota badannya bisa bersyukur. Lisan, hati, dan anggota badannya. Dengan syukur, maka Allah Subhanahu wa taala akan menambahi nikmat. Ayatnya gak asing lagi itu. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat yang ke-7. Allah akan tambahkan rizki, Allah akan tambahkan nikmat bagi orang yang bersyukur. Makanya kalau ditanya Pak, jawabannya harus benar nih. Apa kabarmu saudaraku hari ini? Jawabannya puji Allah. Alhamdulillah ala kulli hal, walaupun kondisi kurang nyaman. Jangan salah menjawab. Apa kabarnya Bang hari ini? Boncos. Kalimatnya sudah nggak baik, jadi doa itu katakan alhamdulillah ala kulli hal. Itu kalau kondisi kurang nyaman, ya. Ibnu Qayyim berkata, Allah menjadikan sikap bersyukur sebagai salah satu sebab bertambahnya rizki dan penjagaan atas nikmat pada orang yang bersyukur. Karena memang kalau kita mau jujur Bapak Ibu sekalian,
sungguh kita tak akan pernah mampu menghitung nikmat Allah yang teramat banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar. Quran surat Ibrahim surat yang ke-14 ayat nomor 34. Kalau engkau ingin menghitung nikmat Allah, pasti engkau tak akan mampu untuk menghitungnya. Tetapi manusia itu banyak yang zalim, mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita berlepas diri dari tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi syukur itu dengan lisan, hati, dan perbuatan. Apa yang dilakukan? Contohnya ibadah, salat itu sebagai bukti rasa syukur kita. Puasa, alhamdulillah di bulan Rajab ini amal yang kita lakukan menjadi nilai istimewa, amal soleh. Sebagaimana keumuman dalil, bulan Rajab ini termasuk di antara 4 bulan haram: Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram, dan bulan Rajab. Jadi nggak usah sibuk membaca hadis doifnya, yang puasa sehari pahalanya 80 tahun. Nggak usah dipikirin itu. Tapi yakin bahwa amal soleh yang kita lakukan di bulan Rajab nilainya istimewa, besar sekali ganjaran atau pahalanya. Mana dalilnya? Quran surat At-Taubah surat 9 ayat di nomor 36. Amal soleh apapun sepanjang ada tuntunannya lakukan, nggak usah mikirin pahala. Sebab kalau kita baca hadis doifnya, nanti salah niat. Yang puasa 1 minggu dibebaskan dari neraka, bisa melihat tempatnya di surga. Masya Allah. Kan banyak tuh hadis palsu yang beredar tuh. Nggak usah dipikirin, tapi ambil dalilnya. Bulan Rajab itu bulan haram. Amal soleh yang dilakukan tinggi derajatnya, amal salah yang dibuat besar juga dosanya. Surga pecinta ilmu, ini sebab pertama dengan syukur ya. Syukur lisan, syukur hati, syukur anggota badan. Puasa, salat, melakukan ketaatan, dan melakukan maksiat, itu disebut orang yang bersyukur. Kedua, sedekah. Ini sedekah menjadi jalan berkahnya rizki. Cuman jangan salah niat. Karena hari ini sedang viral, saya tidak sebut nama tapi sudah populer ya, yang hari ini orang sedekah salah niat gitu loh, sehingga pingin nilainya itu dinominalkan. Karena memang ayatnya ada, padahal yang dimaksud adalah pahalanya, bukan nominal yang disedekahkan. Mathalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Quran surat Al-Baqarah surat 2 261 itu betul. 1 menjadi 700 kali lipat pahalanya, bukan nominalnya. Jadi kalau hitung-hitungan rupiah, khawatir nggak ikhlas, salah niat. Berarti kalau 1000 jadi 700.000, 1 juta jadi berapa itu? 700 juta. Akhirnya salah persepsi, menagih janji. Kok nggak keluar-keluar itu? Ya, padahal yang kita ingin raih ridha Allah Subhanahu wa taala. Pahalanya insya Allah. Karena sedekah itu salah satu cara untuk kita mendapatkan husnul khotimah. Coba kalau kita renungkan pesan Al-Quran itu, orang ketika berpulang ke rahmatullah pengen balik ke dunia agar bisa sedekah. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, sekiranya Engkau tangguhkan walau sejenak saja agar aku bisa kembali ke dunia untuk sedekah, maka berikan kesempatan itu supaya aku jadi orang yang soleh. Quran surat Al-Munafikun surat 63 ayat nomor 10. Maka salah niat. Jadi kita sedekah memang cara kita bersyukur juga kepada Allah, dan tidak salah kita mengharapkan pahalanya kepada Allah. Bukan hitung-hitungan nominal. Pintu rizki akan terbuka, Allah ganti dengan yang lebih baik.
Quran surat Saba surat yang ke-34 ayatnya nomor 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuhu wa huwa khairur raziqin. Apapun yang kau infakkan maka Allah pasti menggantinya, dan dialah Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Allah memberi ganti itu bukan nominalnya saja. Boleh jadi seolah tidak bertambah, tapi Allah ganti dengan kesehatan, kemudahan, pertolongan, kelancaran, dan yang pasti tersimpan pahalanya. Itu yang dimaksud Pak ya. Maka harus yakin sedekah kita lillahi ta'ala. Baik, apa enggak sayang Allah berikan rezeki tidak sempat disedekahkan, habis musnah begitu saja. Ustaz, itu fulan bin fulan enggak sedekah, enggak keluarkan zakat, tapi makin berlimpah saja. Jangan salah memaknai. Boleh jadi itu istidraj, yaitu azab yang ditangguhkan. Sekali lagi, jangan salah persepsi. Sedekah kita sesungguhnya adalah dalam rangka kita menangguh balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk diantaranya agar kita wafat kelak dengan gelar husnul khotimah, diantaranya dengan sedekah. Yang ketiga, agar rezekinya berkah itu jangan lupa silaturahmi. Silaturahmi itu kan perlu modal. Allah titipkan rezeki kepada kita, gunakan untuk silaturahmi. Gimana Ustaz di tengah masa pandemi seperti sekarang ini? Banyak cara. Saudara kita mungkin sedang sakit, silaturahminya lewat apa? Lewat GoFood, GoSend. Saudara kita di kampung sedang susah, silaturahminya lewat apa? Transfer. Manfaatkan itu. Itu bisa mendukung bertambahnya rezeki insyaallah. Bahkan juga mendatangkan keberkahan. Dan memang ada perintah kalau kita baca di Al-Quran, di surat An-Nisa surat yang keempat ayat yang pertama. Ini surat cinta Allah. Wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kalian saling meminta. Kemudian peliharalah hubungan kekeluargaan atau arham. Sesungguhnya Allah mengawasi langkah-langkah. Jadi saudara kita sedang mengalami kesusahan, ada cara untuk kita bersilaturahmi. Ustaz sedang kurang sehat, nggak bisa hadir, pakai cara paling tidak mendoakannya. Jadi Rasul mengatakan lafaz berikut ini memang benar. Man ahabba ayubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu. Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia bersilaturahim. Skala prioritas adalah internal yang masih ada hubungan darah, karib kerabat yang ada hubungan darah atau karena tali pernikahan, baru yang selanjutnya. Itu disebut dengan silaturahim. Makanya orang yang memutuskan silaturahim ancamannya berat. La yadkhulul jannah qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan silaturahim. Jangankan 3 tahun, tidak halal bagi muslim mendiamkan saudaranya dengan kebencian lebih dari 3 hari.